Malaysia akui semuanya. Hal ini yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tu. Hai semuanya sahabat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Oke, amin. Lupa aminnya. Amin. Oke guys, kali ini kita tunaikan request ya guys ya. Kita akan tengok Malaysia akui semuanya. Hal inilah yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Apa benda lah yang diakui ya guys ya. Nanti kita akan tengok sama-sama. Video ini Makcik tengok daripada channel Studio Langit. Dan seperti biasanya guys, Makcik akan letak dia punya link nanti dekat description box. Maka jangan lupa tekan link tu. Sama-sama kita support channel Studio Langit. Dan jangan lupa tetap juga support channel Makcik, biar channel Makcik semakin berkembang. Sepertinya ini adalah Malaysia mengakui kemajuan daripada negara Indonesia ya guys ya. Dimana negara Indonesia sekarang ini lebih maju daripada Malaysia. Mungkin itulah yang diakui oleh Malaysia. Makcik tidak tahu pastinya, Makcik hanya membaca sedikit daripada description boxnya. So, untuk lebih mengetahui lebih lanjut lagi mengenai video ini, marilah sama-sama kita tengok sama-sama, kita nonton sama-sama ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys, ini dia. Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia. Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Oke, ini berbicara mengenai kepemimpinan daripada Bapak Jokowi juga ya guys ya. Jangan lupa sama-sama support Halo Studio Lovers, sejak abad ke-7 sampai saat ini, Kepulauan Indonesia yang dulu bernama Nusantara sudah dikenal sebagai wilayah perdagangan yang sangat penting. Wilayah Indonesia yang cukup strategis dijadikan mercusuar perdagangan dunia sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Bahkan pada masa Kerajaan Majapahit nih Studio Lovers, wilayah Nusantara begitu luas hingga meliputi Malaysia serta Filipina. Belakangan ini nih, banyak loh netizen Malaysia yang begitu kagum atas kemajuan pesat yang dialami oleh Indonesia. Nah, berikut ini 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju ketimbang Malaysia. Tidak pakai lama, yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Ayo, kita tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Oke. Maju secara ekonomi yang berkarakter. Studio Lovers, warga Malaysia menganggap Indonesia hari ini sejak ditangani oleh Presiden Jokowi memiliki karakter yang jelas dan berupaya keras untuk maju. Kecepatan pemerintah Indonesia dalam penanganan suatu masalah dianggap cukup baik. Hal ini nih Studio Lovers dibuktikan pada saat penanganan pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat Malaysia sangat heran dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, di Indonesia kita tahu bersama ya bahwa tidak diberlakukan lockdown total pada seluruh sektor. Pemerintah Indonesia memilih strategi pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Strategi ini dianggap lebih berhasil loh Studio Lovers dibandingkan dengan strategi lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia. Kita patut berbangga ya Studio Lovers, warga Malaysia menganggap dan mengakui pemerintah Indonesia lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif dalam menangani pandemi COVID-19. Wah, wajib nih hukumnya Studio Lovers, pemerintah kita pertahankan progresivitasnya dalam membangun negara. Agar penilaian positif dari warga Malaysia tidak pernah kendor. Oke, lanjut. Maju secara ekonomi.
tadi pertama maju secara ekonomi, yang pertama lagi tadi lain ya. Studio Lovers, bahan-bahan pokok di Indonesia katanya nih jauh lebih murah ketimbang bahan-bahan pokok yang ada di Malaysia. Bukan masyarakat Malaysia saja nih yang mengakui. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang pernah menjabat 2 kali, yakni pada tahun 1981 hingga 2003 dan tahun 2018 hingga 2020, pernah berkata bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, aspek ekonomi dan keuangan di Indonesia lebih maju ketimbang Malaysia. Hal ini menurut Mahathir karena Indonesia diurus oleh orang yang paham ekonomi. Meskipun kita ketahui ya Studio Lovers, bahwa mengatur perekonomian di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Sebab nih negara kita memiliki belasan ribu pulau. Ya. Oh, berarti yang pertama tadi itu dia salah ketik ya guys ya. Investor memilih Indonesia. Memilih Indonesia, oke. Studio Lovers, banyak pengamat politik di Malaysia berkomentar bahwa ketidakstabilan politik di Malaysia mau tidak mau nih membuat banyak investor tidak ingin lagi berinvestasi di Malaysia. Nah, sebagai contoh, Samsung dan Apple, kedua pabrikan seluler ini nih Studio Lovers, sekarang lebih memilih Indonesia dan Vietnam sebagai tempat untuk berinvestasi. Lebih menyedihkan lagi bagi Malaysia dan membuat terpukul, perusahaan Hyundai mengambil ancang-ancang memindahkan kantor pusatnya di Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Malaysia akan berkantor pusat di Indonesia. Wah, sebegitu olengkah kondisi politik dan ekonomi di Malaysia? Nah, banyaknya investor yang cabut dari negara berjuluk Harimau Malaya ini Studio Lovers diduga kuat karena tidak ada dukungan regulasi untuk kemudahan investasi di Malaysia. Warga Malaysia pun menilai bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia sangat efektif dan menguntungkan dalam peningkatan investasi. Hal ini berbalik dari apa yang terjadi di Malaysia. Itulah sebabnya banyak investor yang lari dari negara tersebut. Ngeri juga ya kondisi Malaysia saat ini. Tapi nih Studio Lovers, kita doakan ya yang terbaik untuk Malaysia. Jangan lupa kita saudara dengan mereka. Oke, next. Digitalisasi UMKM. Digitalisasi. Studio Lovers, kita patut untuk berbangga. Tren digitalisasi di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat banyak pihak di Malaysia memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia yang sedang diupayakan tanpa henti oleh pemerintah Indonesia memberikan bukti nyata. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia terus didorong oleh Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam ekosistem perdagangan digital melalui berbagai platform jual beli, baik penjualan ekspor maupun penjualan dalam negeri sendiri. Sebab hal ini nih Studio Lovers berkaitan dengan peluang usaha yang lebih besar dan juga strategis. Digitalisasi ini dianggap sebagai kunci untuk memajukan sektor UMKM agar bisa menyesuaikan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Wah, makin kesini negara kita bikin iri negara lain ya Studio Lovers. Aduh. Oke. Cukup sekian ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Oke. Nah guys, itulah tadi videonya sudah kita saksikan sama-sama. Ternyata ini adalah berkaitan dengan kemajuan daripada Indonesia sejak kepemimpinan daripada Bapak Jokowi ya. Mantan Perdana Menteri Malaysia pun mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi itu Indonesia sekarang ini lebih maju lagi berbanding negara Malaysia. Mereka mengakui itu ya guys ya, dan kebanyakan netizen Malaysia juga mengatakan bahwa Indonesia lebih maju daripada Malaysia untuk yang sekarang ini. Tapi apapun kita harus mendoakan juga semoga Malaysia ini pun tetap menjadi negara yang maju lagi ke depannya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang menjabat di negara Malaysia ini. Doakanlah ya guys ya, semoga Malaysia ini boleh mengikuti perkembangan zaman, boleh menjadi negara yang lebih maju lagi daripada yang sekarang ini ke tahun-tahun berikutnya lagi. Sama seperti Indonesia ya, di bawah
kepemimpinan daripada Bapak Jokowi membangun Indonesia menjadi ke negara yang lebih maju lagi, menjadikan perekonomian Indonesia itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Baru makcik tahu ternyata Indonesia adalah mercusuar untuk perdagangan dunia semenjak zaman Sriwijaya lagi ya guys ya. Wow, sangat luar biasa ternyata. Wah. Maka dari itu berbangga hatilah sebagai rakyat Indonesia yang telah memiliki seorang presiden seperti Bapak Presiden Jokowi. Beliau mampu membuat perubahan di Indonesia, membuat pembangunan di Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi saat ini ya guys ya. Dulu ramai yang kecam Pak Jokowi ini ya guys ya. Makcik pun ada baca-baca dekat artikel-artikel, dekat Facebook apa segala macam tuh, banyak yang tidak suka dengan cara Bapak Jokowi memimpin Indonesia. Katanya Bapak itu tidak mampu lah, Bapak itu ada yang mengatakan penipu lah, soal apa segala macam. Tetapi tengoklah guys, kita boleh lihat sama-sama ya guys ya, seberapa banyak sudah perubahan yang dilakukan Bapak Jokowi untuk Indonesia saat ini. Pembangunan yang sangat luar biasa, mulai daripada jalan-jalan tol, pariwisata, semuanya berkat daripada kerja keras daripada Bapak Jokowi dan juga anak buah yang di bawahnya itu ya guys ya. Kita lihat daripada dunia persepakan bola, dunia olahraga, pariwisata, apa semua, kuliner, makan-makanan gitu ya guys ya, semuanya berkembang pesat ya guys ya. Jadi kita harus berbangga hati telah memiliki seorang presiden seperti Bapak Joko Widodo. Oke lah guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Minta maaf di atas segala tutur kata bahasa ya makcik yang selalu salah dalam video ini ya guys ya, dan makcik minta maaf mungkin pendapat ataupun komen makcik ini tidak sependapat dengan Anda. Makcik minta maaf sangat-sangat. Setiap manusia itu memiliki pendapat sendiri, bebas untuk memberikan pendapat. Jadi kalau Anda tidak sependapat dengan Anda, jadi kalau Anda tidak sependapat dengan makcik pun minta maaf lah ya guys ya. Setiap orang itu memiliki pendapat masing-masing. Jadi terpulang pada kitanya mau menerima ataupun tidaknya ya. Oke lah, itulah dulu videonya untuk saat ini. Makcik harap semuanya suka dengan video makcik, dan jangan lupa tetap on notification. Jadi kalau makcik sudah upload video, kalian langsung dapat notification kalau makcik sudah upload video, dan cepat-cepat nonton ya guys ya. Oke, sampai di selanjutnya video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.